semuanya, aku Raristi Adila dari program Studi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar behavioristik. Yuk mari kita bahas bersama-sama supaya kita bisa lebih paham bagaimana teori ini bekerja dalam proses belajar sehari-hari. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa proses belajar terjadi seseorang mengalami perubahan perilaku akibat adanya rangsangan atau stimulus dari lingkungan dan respon yang diberikan oleh individu. Jadi, seseorang dianggap sudah belajar kalau perilakunya berubah setelah mendapatkan pengalaman tertentu. Teori ini menekankan bahwa belajar bisa dilihat dari perilaku nyata, dari pikiran atau perasaan yang tidak bisa diamati. Misalnya, ketika seseorang siswa awalnya malas belajar, tapi kemudian jadi rajin karena sering dipuji oleh gurunya, itu artinya telah terjadi proses belajar menurut teori behavioristik. Dalam perdagangan ini, perilaku manusia bisa dibentuk, diubah, bahkan dikendalikan melalui latihan dan pembiasaan yang berulang. Ada 3 tokoh utama yang berperan besar dalam teori ini. Yang pertama yaitu John Bardut Swanson, dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Beliau berpendapat bahwa perilaku manusia dibentuk sepenuhnya oleh pengalaman dari lingkungan. Menurut beliau, kalau kita ingin memahami seseorang, cukup amati bagaimana ia bereaksi terhadap situasi tertentu. Lalu yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov, seorang ilmuwan dari Rusia yang terkenal dengan percobaan anjingnya. Dari penelitiannya, beliau menemukan bahwa perilaku bisa muncul karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Ini dikenal sebagai classical conditioning atau pengkondisian klasik. Lalu yang ketiga, Bernoulli Friedrich Skinner yang mengembangkan konsep operant conditioning, yaitu belajar di mana perilaku bisa dibentuk melalui penguatan atau hukuman. Nah, dari pemikiran 3 tokoh inilah teori behavioristik terus berkembang dan banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu penempatan dalam pembelajaran. Sekarang bagaimana teori ini ditempatkan di sekolah atau di kelas? Dalam pembelajaran, teori behavioristik sering digunakan untuk membangun kebiasaan dan motivasi belajar siswa. Misalnya, dengan memberikan latihan berulang agar siswa terbiasa memahami materi. Guru juga bisa memberikan hadiah atau pujian bagi siswa yang berprestasi, supaya mereka semakin semangat belajar. Sebaliknya, guru bisa memberikan teguran ringan agar siswa belajar memperbaiki diri. Dengan cara ini, siswa belajar dari pengalaman dan pembiasaan yang terus dilakukan setiap hari. Nah, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada proses belajar yang terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon, yang kemudian diperkuat oleh penguatan. Teori ini mengajarkan kita bahwa perilaku bisa dibentuk melalui kebiasaan dan latihan terus-menerus. Nah, dalam dunia pendidikan, teori ini membantu guru untuk membentuk positif pada siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman tentang teori belajar behavioristik. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Bye bye, see you.